Korban berdasarkan laporan polisi nomor 483 di bulan Maret 2023. Kejadian di Kecamatan Pakis Jaya, Kabupaten Karawang. Peristiwa bermula, korban sebagai pelapor merupakan ahli waris dari orang tua yang sudah meninggal. Jadi ahli waris memiliki lahan lebih kurang 106 hektar. 106 hektar ini sebagai ahli waris, korban menguasai lahan tersebut dan bekerja sama dengan tersangka. Awal kerjasama di tahun 2017, di mana korban dan tersangka ada kesepakatan korban menyerahkan pengelolaan lahan seluas 106 hektar kepada tersangka dengan syarat tersangka memberikan uang sewa sejumlah 250 juta per tahun dimulai dari tahun 2017. Dari kesepakatan ini berjalan di tahun 2017 berjalan lancar, kemudian 2018 berjalan lancar. Mulai di tahun 2019 tersangka tidak menepati janjinya bahwa bahwa uang tidak diberikan lagi, uang sewa tidak diberikan lagi pada korban. Kemudian korban berusaha menghubungi tersangka mencari tahu apa petak permasalahannya. Sempat ada pertemuan antara korban dengan tersangka, namun tidak ada kesepakatan di situ. Di belakangan diketahui oleh tersangka, diketahui oleh korban, ternyata lahan seluas 106 hektar yang pengelolaan awalnya di bawah penguasaan tersangka atas kuasa dari korban dipindah tangankan atau disewakan oleh tersangka kepada pihak ketiga penggarap. Jadi ada lebih kurang sejumlah 20 penggarap. Ada kesepakatan lagi, ada kwitansi bahwa penggarap menyerahkan uang sejumlah lebih kurang 5-6 juta kepada tersangka setiap musim. Jadi satu tahun ada 2 musim. Setiap musim disewakan 5-6 juta. Kemudian uang tersebut dimanfaatkan oleh tersangka. Jadi dalam perkara ini korban merasa mengalami kerugian sejak tahun 2019 sejumlah lebih kurang 1,5 miliar rupiah. Dalam perkara ini penyidik telah menyita sejumlah AJB sebanyak 131 AJB atau jual beli yang menyatakan bahwa pembelinya adalah keluarga atau ahli waris dari korban. Kemudian ada 5 sertifikat atas nama korban. Kemudian ada 30 kwitansi kesepakatan penyerahan uang dari penggarap kepada tersangka. Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan satu orang tersangka inisial EJ, umur 52 tahun, dan terhadap tersangka kita kenakan pasal penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun. Demikian. Yang bersangkutan sempat buron kan? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi terhadap yang bersangkutan sempat kita panggil sebagai tersangka 2 kali, kemudian tidak datang, akhirnya kita menerbitkan DPO. Setelah terbit DPO lebih kurang, setelah kita terbitkan DPO 1 bulan kemudian, tersangka berhasil kita tangkap di wilayah Jakarta pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025. Di Jakarta ini bersembunyi di mana udah? Dan di salah satu lokasi ya, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan di sini, di satu tempat di mana hasil kerja unit lapangan menemukan lokasi tersangka langsung lakukan penangkapan. Pindah-pindah dan apa langsung ke Jakarta? Iya, keterangan sementara dia pindah-pindah. Ada tersangka lainan? Sementara dalam kasus ini kita menetapkan 1 orang tersangka. Tetap kita lakukan penyidikan lebih lanjut untuk menemukan apakah ada kemungkinan tersangka lain. Cukup? Dan itu alasan tidak disetor atau ini seperti apa alasan ke korban tersangka ini? Ya, kita belum menggali sejauh itu karena tersangka baru tangkap kemarin. Kita belum gali pertanyaan tersangka terlalu dalam terkait perbuatan ini. Ya.